sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang rahmati Allah, zakat sebagai kewajiban yang Allah berikan kepada kaum muslimin adalah bersifat tauqifiyah, yaitu hartanya tertentu, waktunya tertentu, besarannya tertentu, yang menerima orang-orang tertentu. Jadi tidak boleh ya Bapak Ibu yang rahmati Allah, itu diberikan kepada sembarang orang. Nah, Allah telah menetapkan di dalam firman-Nya, yaitu surah At-Taubah ayat 60, siapa yang berhak menerima zakat, yaitu adanya 8 asnaf itu. Yani Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi innama sesungguhnya hanyalah as-shadaqatu, yaitu zakat-zakat itu. Sedekah di sini maksudnya sedekah wajib, yaitu zakat. Lil fuqara, satu untuk orang-orang fakir. Yang kedua wal masakin, dan orang-orang miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, yaitu amil, ya. Yang keempat adalah wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf. Yang kelima adalah wafir riqab, orang yang dalam perbudakan. Yang keenam adalah wal gharimina, orang-orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh adalah wafi sabilillah, dan orang sabilillah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil atau musafir. Faridatan minallah, yaitu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Faridatan minallah. Wallahu alimun hakim. Allah itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan jelaskan satu persatu dari 8 asnaf ini. Yang pertama adalah yaitu al-fuqara, orang-orang fakir. Siapa dia orang fakir? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang fakir itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu ya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ada tiga kebutuhan pokok: makanan, pakaian, tempat tinggal. Ya, kalau dia tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, tidak bisa mengcover sendiri, masih butuh bantuan yang lain, itu disebut fakir. Adapun kalau dia sudah punya kelebihan, ya Bapak Ibu, kelebihan 50 dirham, setelah tercukupi kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papan, ya, itu sandang, pangan, papan, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, itu adalah dia dikategorikan sebagai apa? Sebagai orang yang kaya. Yaitu berapa kelebihannya? 50 dirham. 50 dirham. Setelah tercukupi kebutuhan pokok, itu 50 dirham, ternyata dia punya sisa 50 dirham, maka dia dianggap kaya, tidak berhak menerima zakat. Jadi kalau misalnya kita bicara itu pengeluaran per bulan itu, ya ternyata punya sisa tabungan 50 dirham. 50 dirham itu kira-kira berapa? 148,75 gram perak. Nah, berapa itu? 1 dirham, kalau katakanlah 1 dirham 60.000, berarti punya tabungan 3 juta. Kalau punya sisa tabungan 3 juta, maka Bapak Ibu itu dia tidak berhak menerima zakat. Artinya sudah kaya. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi. Rasulullah SAW telah bersabda, tidak seorang pun yang meminta-minta sesuatu padahal dia kaya, kecuali pada hari kiamat dia datang dalam keadaan mukanya luka, terkoyak dan terkelupas. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana seseorang dapat dikatakan kaya? Kemudian Rasulullah menjawab, ia mempunyai 50 dirham atau hitungan yang setara dengan emas. Maksudnya mempunyai sisa setelah kebutuhan pokoknya sandang, pangan, papan terpenuhi, masih punya tabungan 50 dirham, sekitar 3 juta. Misalnya kalau kurs dirhamnya 1 dirham 60.000. Ini hadis riwayat Al-Khamsah. Itu adalah ya yang pertama, yaitu yang disebut dengan apa tadi?
fuqara atau orang-orang fakir. Kemudian yang kedua, asnaf yang kedua adalah miskin. Siapa orang miskin? Yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa. Kedudukannya di bawah fakir. Dia tidak minta-minta, syaratnya dia tidak minta-minta, tidak punya apa-apa, kedudukan di bawah fakir dan tidak minta-minta. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, tidak dikatakan orang miskin orang yang minta-minta kepada orang lain yang kemudian dia diberi sesuap atau 2 suap, sebutir atau 2 butir kurma. Akan tapi orang miskin itu adalah yaitu orang yang tidak mendapatkan kekayaan yang mencukupi kebutuhannya serta tidak meminta-minta kepada manusia dan dia tidak terfitnah karena miskin, maka berilah padanya zakat. Ya, berilah padanya zakat. Jadi orang miskin itu berada di bawah orang fakir. Ya. Kemudian yang ketiga adalah golongan ketiga yang berhak menerima zakat itu amil. Siapa amil? Yaitu mengumpulkan zakat dari muzaki dan mendistribusikan ke mustahik. Nah, ini berhak mendapat zakat walaupun kaya sebagai imbalan tugas. Jadi kalau dilihat dari sekarang, Bapak Ibu, panitia zakat itu tidak memenuhi kriteria sebagai amil, karena amil itu adalah ya memang diangkat oleh pihak yaitu yakni pemimpin, pihak pemimpin, ya dia diangkat. Atau kalau dalam bahasa ini adalah di dalam Islam itu kepemimpinan disebut dengan khalifah. Dia diangkat oleh khalifah sebagai amil atau yang ditunjuk oleh kamu. Nah, dia sekarang ini adalah panitia zakat, ya itu hanyalah panitia, dia membantu, maka dia tidak mendapat bagian dari harta zakat, tapi boleh diambilkan dari harta sedekah. Karena tidak memenuhi kriteria sebagai amil zakat. Karena amil itu tidak mengangkat dirinya sendiri. Ya, kemudian Atha bin Yasar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya kecuali untuk 5 golongan. Jadi zakat itu tidak dihalalkan untuk orang kaya kecuali 5 golongan. 1, amil zakat. Jadi kalau dia amil zakat, meskipun kaya dia berhak. Kemudian seseorang yang membeli harta zakat dengan hartanya. Jadi misalnya gini, ini sebentar ini banyak zakat fitrah ya Bapak Ibu, atau orang dapat zakat seekor kambing misalnya. Kemudian tetangganya, wis mas tak tukune gitu, saya beli, maka dia boleh ya, boleh membeli harta zakat itu dan itu termasuk harta zakat. Tapi karena dia membeli dari orang yang menerima zakat sah. Meskipun dia orang kaya boleh dimakan. Kemudian yang ketiga, seseorang yang memberikan zakatnya kepada tetangganya yang fakir. Jadi orang memberi zakatnya kepada tetangganya yang fakir, kemudian orang yang fakir itu menghadiahkan kepada si kaya. Jadi ada orang kaya mendapat hadiah dari orang fakir. Padahal hadiahnya tadi itu adalah harta dari zakat. Nah, ini boleh. Kemudian yang keempat adalah orang yang berperang. Jadi jihad fisabilillah. Meskipun orang kaya tadi dia fisabilillah, dia maka termasuk orang yang boleh menerima zakat, makan zakat. Dan yang kelima adalah yaitu gharim. Gharim itu orang kaya tapi terlilit hutang, punya hutang. Jadi kayaannya habis untuk bayar hutang, maka dia berhak menerima zakat. Ya, jadi ada 5 orang ya kaya yang dia boleh menerima zakat. 5 orang kaya. 1 amil zakat, 2 orang yang membeli zakat, harta zakat dengan hartanya, 3 orang yang memberikan zakatnya kepada tetangganya yang fakir, lalu tetangga fakir menghadiahkan pada orang kaya. Kemudian 4 orang yang berperang di jalan Allah, dan 5 orang yang terlilit hutang. Nah, kemudian asnaf yang ketiga Bapak Ibu adalah mu'alaf. Mu'alaf. Mu'alaf itu siapa? Para pemimpin, para tokoh masyarakat yang berpengaruh dan pahlawan yang belum kuat imannya. Dia diberi zakat untuk mengikat hati, menguatkan iman, memanfaatkan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin atau mempengaruhi pengikut mereka. Oleh karena itu ada syarat al-mu'alaf fi qulubihim. Jadi orang dia memang punya kekuatan. Sehingga tidak setiap orang yang baru Islam kemudian diberi zakat, itu tidak demikian. Maka mu'alaf ini ada ketentuannya tersendiri. Nah, ketika Islam sudah kuat, mu'alaf ini bisa jadi tidak diberi karena Islam sudah tidak butuh lagi.
Ya, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Islam sudah kuat, Khalifah Umar melihat bahwa orang-orang mu'alaf ini sudah tidak istilahnya diperlukan lagi untuk diberi zakat karena ilatnya tidak ada. Rasulullah bersabda, beritahukanlah kepada mereka ahli kitab yang telah masuk Islam bahwa Allah mewajibkan mereka membayar zakat. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, yang merupakan mu'alaf adalah wafiriqob, yaitu budak. Untuk membebaskannya dari perbudakan, yaitu bagi budak mukhatab. Budak mukhatab itu budak yang dia bermaksud membebaskan dirinya, mukhatab itu. Jadi ada budak, kemudian pengen bebas dari perbudakan, dia harus menebus dirinya, lah ini berhak diberi zakat. Sekarang dikatakan tidak ada lah. Yang tidak berstatus mukhatab akan dimerdekakan. Jadi harta zakat bisa digunakan untuk memerdekakan, menebus orang-orang yang jadi budak. Fakta sekarang tidak ada perbudakan lah, ya. Kemudian yang berikutnya, yaitu yang keberapa ini? Yang keenam ya. Itu yang berhutang, yaitu ghorimin. Jadi orang yang memikul beban hutang untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Islafu datil bain misalnya. Atau membayar diat, atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka. Jadi ini ghorimin, orang yang terlilit hutang, ya karena memperbaiki hubungan sama manusia, karena membayar diat, atau karena memenuhi kebutuhan mereka. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi 3 golongan, yaitu orang yang sangat fakir, kemudian orang yang mempunyai hutang yang sangat banyak, 2, 3 orang yang sangat membutuhkan darah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian ya, yang ke-7 adalah fisabilillah, yaitu jihad. Fisabilillah itu yang dimaksud adalah 1, harus ada untuk aktivitas jihad. Seperti perekrutan pasukan perang, pendirian pabrik-pabrik dan industri senjata dan sebagainya, atau hal-hal yang terkait dengan jihad. Diriwayatkan dari Abu Sa'id, dia berkata bahwa Rasulullah SAW sabda, zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya kecuali orang yang berjihad fisabilillah. Riwayat lain mengatakan zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya kecuali yang berperang fisabilillah, di jalan Allah SWT. Nah, yang terakhir, yang ke-8, itu yang termasuk dari 8 asnaf ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah, yaitu apa? Ibnu Sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Diberikan zakat dengan jumlah cukup sampai di negerinya. Sampai di negerinya. Ya, tapi syaratnya dia muslim, Bapak Ibu. Zakat itu hanya diserahkan kepada muslim. Non-muslim tidak boleh diberi zakat karena dia termasuk suatu yang wajib. Tapi kalau sedekah sunnah boleh. Zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya kecuali orang yang berjihad di jalan Allah atau ibnu sabil. Jadi ibnu sabil ini musafir yang kehabisan bekal, misalnya kerampokan atau apa, atau kehabisan bekal ya. Kemudian rumahnya jauh, misalnya masih 700 km, ya berarti antar negara gitu atau antar provinsi. Nah, dia tidak mungkin bisa kembali karena tidak punya uang. Nah, maka yang demikian itu dia termasuk ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal, dia berhak untuk menerima zakat. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi zakat itu adalah dia bersifat tauqifiyah, yang berhak menerima itu sudah 8. Ditetapkan ada 8 asnaf dan saksun. Saksun itu pribadi individu, bukan lembaga, bukan gedung. Sehingga zakat tidak boleh untuk mendirikan masjid-masjid, untuk memberikan rumah sakit, sarana-sarana umum dan segala bentuk kepentingan negara atau umat. Ya, jadi tidak untuk itu. Nah, yang mengelola siapa? Negara. Dalam hal ini kalau di dalam Islam itu namanya kepala negara itu khalifah. Khalifah tidak sama dengan presiden ya. Ada khalifah, ada syaratnya yang tidak sama dengan itu, yang jelas. Apabila tidak ditemukan mustahik, maka disimpan. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Muzaki itu orang yang wajib berzakat. Kalau tidak ada mustahik, disimpan di Baitul Mal, kas negara.
dalam Diwanut Zakat, yaitu Departemen Zakat, untuk didistribusikan nanti kalau mustahiknya itu ketika ada. Ibnu Abbas berkata begini, jika engkau memberikan zakat hanya kepada salah satu dari 8 golongan, maka itu telah cukup bagimu. Jadi 8 golongan itu ya, fuqara tadi ya, fakir, miskin, ya, kemudian apa? Ya, yaitu disebut innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini, orang miskin, wal amilin, amil, wal mu'alaf, mu'alaf, walad, wa fi riqab, perbudakan, kemudian gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Jadi 8. Salah satu saja sudah cukup. Maksudnya diberikan misalnya kepada fakir 2 golongan, fakir dan miskin. Itu sudah cukup. Artinya sudah sah gitu ya. Tidak harus semua ada. Diberikan kepada semuanya, tidak. Atau Hasan dan Malik berkata, masalah yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kami ialah bahwa pembagian zakat tidak dilakukan kecuali berdasarkan ijtihad dari penguasa, wali, gubernur wilayah itu, atau walinya, atau amil. Golongan mana saja yang memiliki kebutuhan, maka dia diutamakan sesuai dengan kadar yang ditetapkan oleh wali. Nah, itu Bapak Ibu secara garis besar bagaimana gambaran 8 asnaf itu ya. Siapa yang berhak menerima zakat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita sehingga kita bisa mengamalkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.